pertama yang Freudenthal, dia mengatakan bahwa matematika merupakan aktivitas insani. Jadi maksudnya di sini itu peserta itu tidak dapat dipandang sebagai penerima pasif matematika yang sudah jadi atau yang sudah ada. Jadi di sini peserta itu harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali matematika dalam bimbingan orang dewasa. Nah, pendidikan matematika realistik ini dikenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1971 oleh Institut Freudenthal. Nah, kalau di Belanda dikenal dengan RMI atau Realistic Mathematics Education, sedangkan kalau di Indonesia dikenal sebagai PMR atau Pendidikan Matematika Realistik. Selanjutnya yang kedua, menurut Ralph Major, dia mengatakan bahwa proses penemuan kembali harus dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia. Jadi di sini itu dalam PMR dunia nyata itu digunakan sebagai titik awal dalam mengembangkan ide atau konsep matematika. Jadi dunia nyata itu adalah segala sesuatu yang di luar matematika seperti kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar. Selanjutnya menurut Van Hill, dia mengatakan bahwa proses belajar itu melalui 3 tingkat. Yang pertama, seseorang siswa mencapai tingkat pertama berpikir apabila ia dapat memanipulasi karakteristik yang dikenal dari pola yang ditemukan. Jadi maksudnya di sini itu dalam pembelajaran matematika harus ditekankan pada konsep yang peserta didik sudah kenal, karena setiap siswa itu kan sudah mempunyai seperangkat pengetahuan yang dimilikinya akibat dari interaksi dengan lingkungannya atau dari pendidikan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, siswa akan mencapai tingkat kedua apabila ia dapat memanipulasi keterkaitan dengan karakteristik tersebut. Nah, setelah siswa itu sudah terlibat dalam pembelajaran bermakna, mereka itu akan mengembangkan pengetahuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, siswa mencapai tingkat ketiga apabila ia memulai memanipulasi karakteristik intrinsik dari hubungan-hubungan. Nah, dalam proses tersebut, siswa itu sudah aktif memperoleh pengetahuannya. Nah, pembentukan pengetahuan dari ketiga proses belajar ini itu adalah proses perubahan yang bergerak secara perlahan dari tingkat pertama, tingkat kedua, lalu ke tingkat ketiga. Oke, selanjutnya ada paradigma baru pendidikan. Nah, pendidikan matematika di tanah air ini tuh sedang mengalami perubahan. Jadi tujuannya itu agar pembelajaran matematika itu bermakna bagi siswa dan memberi kompetensi yang memadai baik itu untuk studi lanjut atau untuk memasuki dunia kerja. Jadi sebelumnya itu kan sebelum konsep paradigma itu kan kayak semacam konsep pendidikan. Jadi sebelum konsep pendidikan itu berubah, pembelajaran itu lebih menekankan kepada guru, di mana guru itu mengajarkan materi pelajaran menggunakan materi ceramah atau ekspositori. Nah, sementara siswanya itu mencatatkan di buku catatan. Paradigma baru pendidikan lebih menekankan pada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Jadi sebelumnya itu kan sebelum diubahnya konsep pendidikan itu pembelajaran itu lebih ditekankan kepada guru. Nah, setelah paradigma baru pendidikan ini lebih menekankan pada aspek aktivitas siswa. Dari sini guru itu perannya harus diubah, tidak lagi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan, tetapi menjadi fasilitator untuk membimbing siswa dalam mengembangkan pengetahuannya. Dalam proses pembelajaran, guru dianggap berhasil apabila dapat mengelola kelas sedemikian rupa sehingga siswa tertib dan tenang mengikuti pelajaran disampaikan guru. Jadi guru yang baik adalah guru yang memahami, guru yang menguasai bahan pelajaran. Nah, selama dalam proses belajar mengajar, guru tersebut dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik dan siswa juga dapat menerima dan memahami materi tersebut dengan baik. Sejak berlakunya undang-undang guru dan dosen, kualifikasi guru ditingkatkan baik guru SD, SMP maupun SMA dan SMK minimal S1 atau sarjana dalam bidang keguruan. Selanjutnya yang ketiga, filsafat paham keangkitan atau konstruktivisme. Nah, konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget yang menganggap struktur kognitif seseorang sebagai sebuah skemata. Skema tersebut berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Maksudnya di sini itu sejak kecil itu anak itu kan sudah mempunyai struktur kognitifnya tersendiri yang dinamakanlah dengan skema. Jadi skema itu adalah
struktur pembentukan mental atau intelektual atau kemampuan atau naluri. Oke. Selanjutnya teori konstruktivisme berpandangan bahwa dalam proses belajar siswa yang harus mendapat penekanan, siswa yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuannya. Jadi sini juga peran guru itu harus diubah, yaitu tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi harus menjadi fasilitator dan mediator. Nah, agar peran dan tugas guru ini berjalan dengan optimal, diperlukan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan juga tidak disadari oleh guru. Oke, yang pertama, guru perlu banyak berinteraksi dengan siswa. Yang kedua, tujuan dan apa yang akan dibuat di kelas sebaiknya dibicarakan bersama. Ini tuh agar sehingga siswa itu benar-benar terlibat langsung. Selanjutnya yang ketiga, guru perlu mengerti pengalaman belajar karena yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, guru perlu mempunyai pemikiran yang fleksibel. Jadi ini tuh agar fleksibel itu maksudnya guru itu dapat mengerti pemikiran dari peserta didik tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya ke poin terakhir, yaitu pembelajaran dalam tautan kontekstual. Jadi pembelajaran dalam tautan kontekstual biasa disebut dengan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa. Jadi dari uraian di sini itu CTL dapat didefinisikan sebagai kegiatan pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan makna dari pelajaran di sekolah yang sedang mereka pelajarinya, lalu menghubungkannya pelajaran tersebut pada konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut keyakinan pembelajaran kontekstual, dia mempunyai keyakinan bahwa seseorang itu akan tertarik untuk belajar ketika ia mengetahui makna dari apa yang dipelajarinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kontekstual itu adalah model pembelajaran yang mengaitkan keterkaitan antara materi dengan kehidupan nyata. Oke, terima kasih. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, untuk berbicara silakan. Jangan lupa angkat tangan dan sampaikan dari kelompok berapa. Bisa namanya ya, biar saya tahu. Ya, satu pertanyaan boleh, lebih juga boleh. Silakan. Santai. Iya, sekarang nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya. Kan dari tadi di PPT ada disebutkan tentang undang-undang. Yang ingin saya tanyakan, undang-undang seperti apa yang menyangkut dengan materi tersebut yang tadi di PPT. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 7. Oh, enggak deng, kelompok 6 deng. Enggak deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan bertanya tentang materi yang tadi saya bahas. Apakah pelajaran MPL ini berperan penting dalam pembelajaran SD atau sebatas begitu? Terus, dan kenapa MPL ini harus mempunyai tahapan-tahapan? PMR. Bukan MRI. Ya, tiga dulu ya, silakan. Tiga dijawab, ada lagi. Saya Ikan Purnama Sari, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah dalam konseptual ini guru dapat memajukan perkembangan daya pikir dalam belajar serta kreativitas pada peserta didik? Terima kasih. Sama. Umi, kelompok kita tentang apa ini? Di sini.
sini. Kita akan diskusikan dari tiga dulu. Tidak lupa. Ya, silakan di Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Mei ya, sorry. Apa? Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang apa gitu? tentang bahwa upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia mengejar ketenangan di segala aspek kehidupan yang menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Kota di mana RI? pelajaran matematika realistik Indonesia PMRI ya. Yang betul PMRI, Bang. Itu cuma PMRI. Itu di sini. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Laude. Nah, pertanyaan itu Pak, kenapa PMR itu berperan penting dalam SD? Nah, anak-anak SD itu kan berpikirnya berbeda dengan kita yang sudah dewasa, ya kan? Strategi guru juga tuh berbeda dalam mengajar. Nah, kenapa PMR ini berperan penting dalam SD itu? Karena kita lihat aja dari definisinya, PMR itu kan yaitu mendekatkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Jadi peserta didik itu akan lebih mudah menerima materi pelajaran jika makna itu berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Contoh saja nih, saya ambil konteks matematika bangun data. Contoh, misalnya guru memberi materi bangun datar itu kan ada persegi 4, lingkaran sama segitiga ya. Jadi kita kaitkan nih, misalnya pintu sama jendela itu berbentuk apa? Persegi 4. Terus atap itu berbentuk apa? Segitiga. Terus ban sepeda itu berbentuk apa? Lingkaran. Itu kan mendekatkan materi, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Jadi mereka itu tidak merasa asing. Tuh. Dan mengapa juga ada langkah-langkahnya. Jadi gini, yang tadi sudah ada proses tingkat belajar itu kan sudah jelaskan. Kita ambil lagi nih, misalnya bangun ruang. Nah, tingkat pertama itu anak diajari tentang bangun ruang. Tetapi sebelum masuk di tingkat kedua, mereka belum tahu kalau bangun ruang itu ternyata mempunyai sifat-sifat. Nah, setelah mereka masuk ke tingkat 2, mereka sudah mengetahui sifat-sifatnya. Jadi gitu. Nah, setelah menuju ke tingkat 3, mereka akhirnya sudah bisa
mengetahui contoh dari bank data tersebut dan bank ruang sudah bisa mengetahui kalau bank ruang ternyata tuh mempunyai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah dipahami? Ya, berikan aplaus. Oke, pertanyaan tadi ketiga kontekstual ya. Wow, dapat meningkatkan ya, jadi di sini saya juga akan menunjukkan kita. Jawabannya itu agak berkaitannya dengan jawabannya dari LAUD, karena kan dimana kontekstual itu kan intinya mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa kan. Terus jadi dengan adanya itu siswa itu dapat menerima, dapat cepat memahami, cepat menangkap materi dari pembelajaran karena dihubungkan dengan kehidupan sehari-harinya. Mau contoh lagi, contohnya misalnya berhitung dasar, ya contoh konteks matematika berhitung dasar di lingkungan sekitar. Misalnya kita ambil Papua, misalnya para pinang atau penjual pinang ya kan, susunan pinang itu kita anak-anak bisa gunakan susunan pinang itu untuk berhitung dasar yang biasanya kan pakai dia. Misalnya 1 tambah 1 atau 2 tambah 2 jadi disusun. Nah, bisa menggunakan pinang. Jadi susunan pinang itu bisa digunakan untuk berhitung dasar. Nah, itu dapat meningkatkan pemahaman dan juga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jawabannya udah bagus. Yang lain bantu ya. Kalau misalkan yang kurang jangan satu orang saja. Nusamsi ya, yang clear ya. Nusamsi bagus, ini menguasai dia belajar dari cara menyampaikan materi udah bagus ya. Memahami isi udah bagus. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah di teori konstruktivisme tadi disinggung bahwasanya siswa harus mendapat penekanan. Bangga kalau di anak SD itu kalau jika ditekan-tekan dia akan malas belajar. Gimana tanggapan dari kelompok 1 tentang teori konstruktivisme yang menyinggung tentang siswa harus mendapat penekanan? Terima kasih.
Kalau menurut pendapat kami dan kelompok 1, matematika itu bisa kan diterapkan di mana tadi? Kalau itu bisa, tapi mungkin butuh waktu juga yang lama begitu, karena kan itu proses pemahaman itu kan lama kan buat kayak belajar gitu ya, agak lama gitu, karena kan berbeda-beda juga anak dalam sana gitu. Butuh juga strategi pembelajaran, strategi metodenya juga gitu. Jadi kan itu butuh waktu yang sangat lama dari sekolah dasar yang normal gitu, dan anak normal. Mungkin ada tanggapan dari yang lain atau sebenarnya strategi satu yang cocok. Strateginya kan susah nih, karena sekolah luar biasa. Nah, strateginya yang cocok satu aja itu contohnya gimana gitu supaya mereka juga bisa gitu diterapkan di DLB. Mungkin bisa kayak mungkin bisa dengan bermain sambil berhitung begitu. Maksudnya kayak bermain sambil itu ya, sambil bermain juga belajarkan mereka juga gitu, supaya mereka lebih paham. Kan kalau SDLB ini kan maksudnya sekolah luar biasa tapi orangnya beda banget. Iya, beda-beda. Kalau yang normal kan walaupun beda tapi bisa dikondisikan. Tapi kalau SDLB kan belum bisa, maksudnya dikondisikan kan susah. Itu mau dibedakan antar muridnya atau gimana? Kayak mungkin kalau kelompok itu kayak disatukan gitu. Yang Kayak gimana mana yang bedakannya? Cara kalau kita kayak bahasa dulu nih, mungkin kayak yang mana yang lebih paham dulu gitu, terus kayak itu kayak biasa kayak ini awalnya agak paham, nah itu dikelompokkan cuma paham dulu gitu, kenapa digabungkan sama yang agak paham gitu. Saya bisa menambah Pak? Ya, silakan. Menurut pengalaman saya pernah mengajar, maksudnya ajari anak luar biasa. Nah, di situ waktu saya belajar itu misalnya strategi kan, misalnya abjad A B C itu pertama kita tulis dulu, maksudnya tulis dulu di buku A B C D sampai Z, lalu kita berikan dia seperti tulisan misalnya Fatimah. Nah, untuk mencari huruf F itu kita ulangi lagi seperti A B C D. Terus ketika sudah sampai di F, lalu dia menulis kembali. Jadi harus Lebih langsung maksudnya kayak lebih mudahnya kayaknya diajarin per satu orang atau per kelompok, kayaknya per satu orang Satu orang. Ada juga caranya itu dengan ini kan, kalau anak luar biasa itu kita beda-beda, ada semua, ada semua kan berarti di kelompok apa aja. Iya, perbedaannya kalau di kesehatan berdasarkan itu baru diajar. Kalau yang tunanetra kan maksudnya tradisi melihat. Nah, kalau untuk mengajar mereka tentang membaca itu kita bisa buatkan seperti alat peraga yang ada itu yang Pendengar. kan yang sunarmu kan sebenarnya bisa dibantu Al-Quran kan, kan ada Al-Quran yang khusus dirancang buat yang sudah netra itu, dengan rabaan mereka bisa baca gitu. Jadi kan bukunya itu beda dengan yang anak normal, mereka punya buku khusus gitu khusus dengan netra. Jadi itulah yang lain, tapi ada pengalaman dari teman-teman ya, pengalaman dan informasi yang dari ketahui ini bagus. Tadi pertanyaan siapa namanya? Tentang SLB ya, anak-anak luar biasa ya. Gimana cara strategi mengajari mereka? Yang jelas kalau ini kita kembalikan ya, memang itu kan untuk mendidik mereka kita harus punya ilmunya gitu ya. Kebetulan kita lagi belajar tentang filsafat pendidikan matematika listrik. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara kita mengajari anak-anak matematika di usia anak-anak atau di SD gitu ya. Nah, adapun tambahan tadi LB anak luar biasa itu berarti memang harus punya ilmunya tersendiri. Itu yang secara umumnya seperti itu. Namun kalau ingin mengetahui
bisa mencari strategi-strategi atau model-model pembelajaran yang bisa mendukung mereka bisa membaca atau menghitung gitu ya, dengan cara-cara yang sudah ditemukan oleh para ahli, para ilmu-ilmu, para pendidikan yang sudah bergelut di dunia anak luar biasa. Kebetulan di sini kan belum kita bahas ke sana. Ada yang minat menjadi guru luar biasa? Nah, kalau ingin minat ya silakan nanti lanjut S2-nya gitu ya. Pasti di sana akan diajari bagaimana strategi-strategi mengajari membaca, menghitung ya. Di LP kan beda-beda juga karakteristiknya. Seperti tadi yang disampaikan oleh teman yang punya pengalaman dengan cara mengajar seperti itu, cara membaca gitu ya. Terus dikelompokkan sesuai dengan keluar biasaannya gitu. Karena luar biasa itu artinya bukan punya kekurangan, justru dia punya lebih. Makanya dibilang luar biasa. Luar biasa memang dia lebih dari yang biasanya gitu. Ternyata kadang mereka memang punya kemampuan lebih, walaupun tidak terbataskan, mereka itu punya kemampuan yang lebih dari manusia normal biasanya. Bisa membaca, menghitung dan sebagainya. Jadi adik-adik silakan dikembangkan kalau memang ingin mendalami ke luar biasa ya. Untuk sementara kita bahas tentang filsafat pendidikan matematika dulu ya. Pertanyaan terakhir tadi yang menarik apa lagi? Apa itu pertanyaan tadi? Di teori konstruktivisme. Ya, teori konstruktivisme memberikan penekanan ya. Penekanan ini maksudnya penekanan apa? Penekanan memaksa atau apa? Ini kan konstruktivisme ini kan teori pendidikan bahwa filsafat itu kan artinya ilmu yang mempelajari gitu ya. Ilmu yang mempelajari, ilmu yang mensiasati bagaimana cara mengajarkan matematika dengan baik kepada anak-anak gitu kan. Nah paradigmanya yang kita anut paradigmanya itu teori konstruktivisme dan teori kontekstual. Kontekstual apa? Konstruktivisme apa? Nah yang kontekstual tadi sudah dijelaskan mengaitkan antara teori, antara buku gitu ya, pelajaran di sekolah dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari. Misalkan tadi memberikan contoh bangun datar, lingkaran, persegi panjang, maka anak-anak dibawa untuk memahami ke dalam bentuk nyata seperti pintu, jendela dan roda tadi ya. Itu sudah benar itu kontekstual seperti itu. Nah yang menjadi pertanyaan adalah konstruktivisme memberikan penekanan. Ini maksudnya apa? Jadi jangan sampai yang bertanya salah memahaminya juga gitu ya. Tapi tidak apa-apa, silakan dijelaskan saja. Mungkin ada sesuatu yang belum dipahami di situ. Silakan dijelaskan. Konstruktivisme, apa itu paradigma konstruktivisme? Jadi di pendidikan itu ada paradigma, ada statusnya gitu ya, pemikir-pemikir, penemu gitu kan ilmuwan. Nanti kalian juga di saat menyusun skripsi, ya, saat membuat makalah atau apa itu ada teori yang mendukung dalam pendidikan misalnya ya, konstruktivisme, menurut siapa pihak dan sebagainya, bahwa pendidikan adalah begini nanti kaitkan. Ya silakan. Kalau nggak sampai silakan nanti dijawab. Sini tuh maksudnya ditekankan bukan kayak dipaksa gitu, tapi lebih ke dimana siswa itu lebih aktif. Jadi bukan maksudnya kalau misalnya gimana ya? Ya betul, jadi bukan ditekankan atau dipaksa, tapi kayak diharapkan siswa itu lebih aktif. Jadi bukan karena siswa harus aktif, jadi guru itu membiarkan mereka mencari materi sendiri, tidak, tapi guru juga harus memfasilitasi dan menjadi mediator untuk mereka. Oke, bagus, pertanyaannya bagus, memancing pemahaman teman-teman ya. Jadi suatu pertanyaan, justru dengan adanya pertanyaan itu kita bisa memahami konsep yang sebenarnya.
membangun, memahami, mencari tahu. Nah, di mana yang tidak dipahami kita selesaikan sama-sama ya. Oke, yang kedua apa? Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa. Ya, pengetahuan dibangun oleh siswa. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa. Jadi ilmu saya itu menurut konstruktivisme, ilmu itu nggak bisa dipindahkan dari A ke B gitu ya, dari guru ke siswa. Nggak bisa ditransfer ya, kayak uang saya dari bank BRI ke bank Mandiri gitu kan. Sama ilmu pengetahuan tuh nggak bisa, ilmu yang ada di saya nggak bisa langsung dituangkan semua ke kalian. Bisa jadi kalian pingsan kalau misalkan saya tumpahkan pengetahuan saya yang ada di otak saya, kepala saya kan, di pemikiran saya. Tapi guru itu bagaimana cara membangun dengan pengetahuan siswa tadi ya, diarahkan, difasilitasi ya, sehingga siswa itu mengetahui, memahami konsep pengetahuan yang mereka pelajari atau pahami ya. Yang ketiga apa? Murid aktif mengkonstruksi terus menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju konsep yang lebih rinci. Jadi murid itu aktif terus. Nah, ini terutama di matematika ya. Dan bisa di matematika tuh guru yang kasih tahu terus. Jadi siswanya harus banyak berlatih. Misalnya penjumlahan, mungkin guru kasih contoh 1 kali, tapi diberikan latihan-latihan, diberikan persoalan baru ya. Siswa dia akan belajar terus, belajar lagi, mengonstruksi pengetahuannya secara istiqomah gitu ya bahasa itunya ya, berulang-ulang sehingga mereka memahami konsep yang sebenarnya. Oh ternyata penjumlahan itu seperti ini, oh perkalian itu seperti ini, oh bangun dasar itu seperti ini, sampai ke memahami sifat-sifatnya tadi gitu ya. Yang keempat apa? Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan terus. Nah, ini menurut Parno ya, Pak 97. Jadi seperti itu, guru itu sekedar membantu. Membantu itu artinya apa? Memberikan gambaran, contoh gitu ya, pengetahuan. Jadi untuk seutuhnya siswa bisa itu ya memang secara menurut konstruktivisme ya, siswa itu sendiri yang aktif gitu ya. Tapi aktifnya siswa bukan berarti dibiarkan terus dia bermain, tetap dipandu, tetap diarahkan oleh guru. Bagaimana pintar-pintarnya guru memberikan siswa ruang untuk mereka aktif dalam belajar, gitu ya. Kan pernah lihat kan kalau di kelas ada yang siswanya ribut semua, tapi ributnya nggak jelas kan? Itu salah, gitu ya. Artinya aktif boleh cerita, diskusi kelompok. Tapi betul belajar gitu kan memahami konsep, nah, itu guru yang baik ya. Jangan juga siswanya tegang, diam semua di kelas. Oh, guru matematika masuk atau ibu guru masuk, siswanya semua diam. Karena diketahui bahwa ibu jahat gitu ya, suka jewer, suka cubit atau apalah ya. Karena anak-anak itu akan merekam terus. Kalau gurunya jahat itu dia akan teringat terus sampai lulus SD itu, SMP mungkin. Sampai lulus juga masih ingat kan kalian? Kalau ada guru yang jahat kan yang ingat jahatnya kan? Tapi ya nggak apa-apa, itu juga bagian dari murid ini ya, fenomena di pendidikan. Cuman kalau bisa kalian jadi guru jangan seperti itu gitu ya. Makanya diajarin dengan adanya belajar ini, harapkan kalian menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang baik ya. Bisa memahami, oh ternyata anak-anak itu menurut teori konstruktivisme harus seperti ini. Menurut teori kontekstual paradigmanya seperti ini gitu ya. Bisa dipahami maksudnya ya? Ya, ada lagi pertanyaan silakan. Ada sama lagi penjelasan silakan di bulan. Sudah. Ada lagi? Tidak ada? Tidak. Oke. Ada silakan di belakang bisa ada. Silakan. Misalkan punya pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman kalau presentasi diperhatikan, ditanyakan sesuatu yang baru. Pertanyaan itu sangat membangun gitu ya. Silakan. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya pertanyaan yang terakhir untuk sebagai penutup saja. Nah, pertanyaan saya secara sederhananya dari tema kita pada hari ini untuk keseluruhannya itu bagaimana? Mungkin itu saja sebagai untuk akhir penutup.
bicarakan ini kan sudah menjelaskan dari tadi gitu. Sudah banyak pertanyaan secara sederhana dan dengan mudah itu. Bus mau pulang kami. Tidak ada bedanya. Oke, sambil menunggu jawaban, sekarang ini kan pendidikan sudah memasuki abad berapa? Abad 21 ya. Sudah masuk ya. Nah, jadi pendidikan ini sudah masuk ke abad ke-21, makanya sekarang lagi ngetren itu pelatihan pembelajaran abad 21, baik yang teorinya atau ilmu IT-nya itu semua masih sudah mengangkat ke pelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 itu ada IPOS dan sebagainya gitu ya. Nah, ya seperti itu. Adik-adik mahasiswa di sekolah itu memang dituntut ya pembelajaran abad 21. Di sana itu ada bagaimana cara guru merespon, memberi umpan, siswa bisa bertanya. Jadi kalau kamu mengajar dalam satu kelas lalu siswanya nggak ada yang bertanya, itu kamu belum berhasil mengajar. Jadi salah satu cara berhasil guru mengajar itu ya, ada siswa yang bertanya saat kalian mengajar. Bukan berarti tidak ada yang bertanya, oh berarti anak-anak paham semua. Salah. Justru bagaimana merespon, memberi stimulus, anak itu mau bertanya dalam materi yang kalian sampaikan. Pertanyaan itu nanti relevan atau tidak, itu tergantung dari Bapak Ibu ya menyampaikannya. Kalau mungkin ada yang pertanyaannya tidak relevan, berarti mungkin siswanya lagi kurang konsentrasi. Tapi kalau pertanyaan itu relevan dengan apa yang disampaikan, ada yang disampaikan, ibu guru sampaikan, nah, itu sudah bagus. Itu bagian dari penilaian, ya. Bagian dari asesmen, penting ya. Ada yang sudah mengajar? Belum, Bapak. Ya. Jadi menimbulkan, memberikan siswa atau merespon siswa untuk bertanya itu penting dalam mendidik ya, dalam mengajar itu. Seperti itu. Silakan dijawab dulu pertanyaannya tadi sebelum kita belajar itu dia penyampaian bahasa public speaking. Jadi pembelajaran kita apa tadi kesimpulan. Kesimpulannya dari pembelajaran itu kita dapat memahami apa itu yang dimaksudkan pembelajaran paradigma baru. Terus kita memahami apa pembelajaran konseptual, itu kan pembelajaran dari materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita juga dapat jadi apa kayak pembelajaran apa sekolah luar biasa itu kayak bagaimana cara penerapannya, seperti kayak gitu yang materi-materi yang bermakna dan sebagainya. Seperti yang kita tadi bahas gitu sama teman-teman. Jadi salah satunya mau tambahkan, jadi melalui PMR diharapkan di kelas siswa aktif dalam belajar, aktif berdiskusi, berani menyampaikan gagasan dan menerima gagasan dari orang lain, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Oke. sudah? Ya, silakan ditutup dulu. Ya, itu tadi adalah hasil presentasi dari kami, kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.